Satu daerah itu 3 desa itu aja, kan berarti 3. Ada 4 plus daerahnya ya. Satu daerah itu berarti 4. Kalau 300 daerah berapa? 1.000. 2,5 juta kali 4, 10 juta. 10 juta kali berapa daerah, Om? 300 daerah. 300 daerah. Wah, kali 1.000. Kan 3M, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita sedang berbincang-bincang atau podcast dengan Bapak Muryani. Mungkin para pemirsa sudah banyak yang tahu, akan tetapi jika ada yang kurang tahu akan saya jelaskan lagi bahwa beliau adalah salah satu kawan hijrah atau tokoh atau dedengkot atau senior kita lah di Kota Blitar. Beliau sudah beberapa tahun ini hijrah dan beliau kurang lebih puluhan tahun di dalam Islam Jamaah. Maka Pak Mur bisa memperkenalan terlebih dulu. Iya, saya Bapak Muryani dan Blitar. Saya di dalam atau terjebak di dalam Islam Jamaah kira-kira 31 tahun. 30 tahun lebih. Bahkan dari usia saya mungkin lebih lama. Lebih lama Bapak Muryani di dalam juga. Lumayan parah. Iya, lumayan parah. Aduh. Tapi mungkin Pak Bor, nanti tema kita di sini itu yaitu tentang teks di bulan Juni ini, yaitu tentang kita kan sudah masuk di bulan Zulhijjah dan kemudian ya namanya teks itu kan pasti ya diulangi setiap tahun. Betul. Apalagi kita masuk di bulan Kurban ini pastinya pusat itu pasti isi teksnya itu kan menyuruh daerah atau desa itu untuk mengirimkan uang ke pusat atau mengirimkan korbannya ke pusat ya kan gitu. Nah, mungkin selama Bapak Muryani selama 30 tahun ini pengalaman tentang berkorban dan juga tentang korban di dalam Islam Jamaah itu seperti apa Pak Mur? Iya. Kalau saya kan cukup hafal ya sama kelakuan Islam Jamaah itu. Itu event-event di apapun itu mesti diorientasikan dengan uang. Dirupiahkan. Ya, pokoknya semua coba kita flashback ya. Ini kalau antum semua itu bersalah, tobat itu kafarahnya uang gitu ya. Terus kalau ketemu bulan Ramadan ada infak bulan Ramadan, ada infak Lailatul Qadar. Itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kalau di Quran kan sudah ditentukan ya siapa yang menerima itu sudah 8 asnaf. Itu ditarik ke pusat 40% itu ke sana. Pusat itu masuk dalam daftar di dalam 8 asnaf itu masuk apa itu? Iya. Apa orang miskin apa masuk enggak? Kan baru sadar sekarang ya itu. Ternyata loh ini memang nyimpangnya jauh ya, tapi kalau orang-orang yang masih di Islam Jamaah ya panggah bener ngono kuwi gitu. Karena ya sembedak cocok ritek karo Quran hadis, dia merasa benar karena ya kebenaran untuk kelompoknya bukan untuk Quran hadis itu. Kembali ke korban ya, itu. Event korban itu pun juga dijadikan event untuk menarik dana. Coba kita yang sudah yang kemarin sudah itu tiap-tiap desa itu 1 ekor kambing itu. Kalau dulu mungkin 2 juta, mungkin sekarang 2,5 juta ya. Itu per daerah juga 1 ekor kambing itu. Kalau sekarang kita asumsi ya, bikin aja 300 daerah untuk se-Indonesia ya itu. Itu berapa uang masuk? Itu 2,5 juta ya, ke satu daerah itu 3 desa itu aja kan berarti 3. Ada 4 plus daerahnya ya. Satu daerah itu berarti 4. Kalau 300 daerah berapa? 1.200. 2,5 juta kali 4, 10 juta. 10 juta kali berapa daerah Om? 300 daerah. 300 daerah. Wah,
Kari 1000, kan 3M Pak Amr. Makanya 3M, ya? itu kalau saya bayangkan ya, itu seandainya dijadikan kambing semua. Sebagaimana yang ijab kabulnya, 1 ekor kambing disetor ke pusat. Betul. Karena itu korban kan ijab kabulnya kambing. Ya. Itu kalau diwujudkan kambing 1.200 ekor kambing itu. Ini burungan penuh Pak Amr insyaallah. Terus kalau jadikan sapi mungkin bisa 300 sapi. Kalau sapi 40 juta, bikin dari anggap saja 300 sapi lah. Itu kalau dulu saya tuh saking bangganya menjadi Islam Jamaah itu saya tuh begitu ada informasi, wah berarti pusat ini sapi sak pirang-pirang. Iya, saya membayangkan itu. Pusat itu saya terakhirnya karena saya penasaran, saya waktu besoknya korban itu saya sore jam 4 sudah berangkat ke Kediri. Cari-cari mana ya sapinya yang disetorkan. Kenapa? Saya ingin menceritakan itu dengan masyarakat dengan bangga bahwa Islam Jamaah itu beli sapi banyak sekali. Mau tak pamer nih masyarakat waktu itu. Sampai di sana tidak ada sapi. Tak tanyakan ini sapinya, ini kelompok Mas, ini pondok Mas gitu. Itu. Artinya saya sapi sing setorane daerah-daerah di desa itu parane rendi gitu. Kok tidak muncul sama sekali. Itu kurang lebih tahun berapa Pak Amr kira-kira? Saya udah mungkin 2004 2005. Dari mana ya? Iya. Itu saya sudah membayangkan gitu. Jadi membuktikan sendiri datang ke pusat. Iya. Ingin saya lihat. Sebenarnya bukan untuk mengetes ada sapi tidak. Saya ceritanya ini mesti bela sapi terus mau saya putus saya rekam tak ceritanya masyarakat iki loh bangga gitu ceritanya gitu. Ternyata kok tidak petok-petok sapi itu. Wah, lagi kemana beli sapi? Padahal kalau hitung-hitungan saya loh, kalau karakternya Islam Jamaah, kalau ada event semacam itu pasti akan dicerita-cerita nih. Tinggi bangga kepada jamaah kilo. Kok nggak dicerita nih? Kok nggak disampaikan misalkan di menyembelih ribuan kambing atau apa misalnya? Hasil setoran misalkan biasanya hasil setoran dari daerah-daerah desa-desa untuk tahun ini dapat sekian M misalkan, terus dijadikan sapi sekian M, ini dibelah, terus ini fotonya. Menurut saya ini rekaman nih. Kalau itu terjadi betul ada, saya yakin Islam Jamaah pasti dengan bangga akan menceritakan kemana-mana. Ya minimal ke royahnya ya Pak. Sebagaimana saya itu kan ingin membanggakan, pasti pusat juga punya karakter yang sama. Kalau ada event besar yang bisa didadek nih tinggi keren-kerenan, maksudnya tinggi membanggakan bahwa jamaah itu tinggi siar, apalagi keluar ya. Pasti makan di booming. Tapi kok dari kabar belas itu Islam Jamaah menyembelih ribuan kambing, misalkan itu viral. Pasti booming itu. Kenapa? Saya tahu karakternya Islam Jamaah. Kalau ada event yang bisa dibikin untuk keren-kerenan, kenapa tidak gitu loh maksudnya. Betul. Saya tahu persis. Kok nggak ada cerita sampai sekarang. Tapi waktu itu apakah ya ada rasa penasaran atau ya udahlah kita taat saja atau nggak pengen tanya ini kemana gitu Pak Amr? Waktu itu saya 2-3 tahun itu saya kan mau tanya terus sama Pak Yai, adik iki pokoke ikhlas setor rasa mutakok ini tinggi apa tuh. Itu waktu itu terus toh kono pusat kita harus percaya aja gitu. Waktu itu ya diceritanya percaya akhirnya ya saya bekukan hati saya untuk percaya karena ya akhirnya lama-lama ini sesuatu yang kita harus perhatikan. Pusat tempatnya pemimpin, pusat tempatnya contoh, tempatnya kita kalau ini tidak ada misalkan ada ketidakjujuran di pusat, kita sebagai orang ya kan harus istilahnya proaktif untuk bertanya, proaktif untuk kenapa, kok begini, maksudnya kenapa melibatkan atau itu tentang kehidupan banyak orang, tentang bagaimana sekian banyak orang itu besok itu bisa masuk surga betul atau tidak. Kan karena figur contoh juga kan itu. Kalau pusatnya aja nggak baik, terus gimana royahnya bawah? Bagaimana kita menggantungkan atau menggantungkan kehidupan dunia akhirat kita kepada orang yang
jelas-jelas tidak amanah. Gitu loh. Ya. Kita itu kan nanti akan menurut ceritanya loh ya, sing wong masih di anu itu besok kita disaksikan imam kelompok, imam desa, imam kayak kita. Itu pengatur kita lah. Akhirnya kan jamaahnya berburu untuk mencari muka kepada kiai-kiainya. Karena apa? Harapannya besok di akhirat nanti dia tuh dapat kesaksian yang baik. Karena pengen kesaksian yang baik terhadap manusia kan mudah. Pokoknya di selondoi atau ya ngatok lah cara kan. Soalnya sugi-sugi gampang ngewe duit ben dianggap apik. Itu nanti harapannya besok di akhirat disaksikan baik. Lek karo manusia kan ngono. Cari ridhonya manusia itu mudah lah gitu. Nah, ini permasalahannya kehidupan kita di akhirat nanti kita gantungkan kepada pusat atau imam yang menurut saya atau menurut akal sehat atau bagi orang-orang yang akalnya masih bisa bekerja bahwa pusat atau imam itu patut dicurigai, tidak amanat gitu loh. Kenapa? Tidak ada laporan sama sekali, tidak ada cerita sama sekali. Oh, ini korban, iki loh, nah ini bisa kan loh, dicerita nih, ditek-tek gitu, itu. Tapi kalau penarikan dana ke pusat pasti tidak ada laporan balik. Itu yang saya bagaimana? Kenapa setiap ada setoran ke pusat itu mana ada tertanda dan sebagainya kan mesti blanko putihan kosong itu. Itulah karena mereka sudah tahu ini nanti arahnya ke dituntut kalau artinya dari pusat ini sudah merasa nanti dia tidak mau bertanggung jawab kepada setoran-setoran kita. Pertanggungjawaban dunia loh, dia gak wani. Itu loh. Itu kan gitu. Wong orang Islam jamaah kan cerita nih. Amerika dene wong salat, ya toh. So salat itu kalau berjamaah kan kudu ada imamnya. Permasalahan wong salat berjamaah itu imamnya ketok. Ada. Iya, betul. Mengaku ada. Tapi problemnya di Islam jamaah imamnya delik. Masalahnya di situ. Imamnya delik. Apa enak? Apa jenis Amir selama sejarah Nabi loh ya, itu Amir sembunyi nggak ada, terus mulai sopo lah, istilahnya sekalipun khalifah sih dolim sekalipun toh, masih membanggakan diri untuk muncul, jelas, itu loh, enak keberanian ada tanggung jawab dunia saja dia tidak berani, apalagi dijak tanggung jawab di akhirat. Kalian semua akan tertipu. Konco-konco yang masih tenggelam di sana, itu sadarlah. Itu loh. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Dunia aja dia tidak berani tanggung jawab. Apalagi nanti kamu menuntut tanggung jawab dia di akhir. Nonsen, kosong itu. Kamu akan kecewa di sana. Ayo kita perbaiki pola pikir kita, perbaiki yang sehat, yang realistis gitu loh. Itu. Gini Pak Mur, ada pertanyaan. Kan gini kan, kita tahu kan kalau pusat itu kan ya mohon maaf kaya, punya pom bensin, punya kelapa sawit, terus punya kebun teh, terus ya kan jamus itu, terus ada kebun kopi, ada sadan yang lain-lainnya ya. Ini banyak, intinya ya orang kaya. Tapi kenapa kok masih meminta korban ke pusat? Kan gitu. Apakah pusat itu nggak mampu untuk berkorban sendiri? Itu sebenarnya bukan masalah mampu tidak mampu. Pusat itu semua event pasti akan dijadikan uang. Orang yang udan misalnya kemarau, senjaluk boto. Iya, bata merah ya. Kan ya. Itu semua event, ada event apapun bisa berpikir bagaimana bisa narik uang dari itu tiap tahun loh ya Pak Mur ya, ada bata merah. Itu Khalidin Afia itu. Itu kalau benar-benar diwujudkan bata merah, seburengan penuh dengan bata merah. Coba korban itu benar-benar diwujudkan. Kediri dari sapi tok. Orang yang kira kita uang. Nggak terima burungan Pak Mersa, Kediri. Kediri dari sapi. Itu kalau itu korban yang diwujudkan sapi loh. Betul itu. Tapi karena itulah, makanya saya kan masih di Islam jamaah, saya sudah teliti. Wow, kok begini. Nah, kenapa? Kalau uang itu di kelompok itu harus ada laporannya, di desa ada laporannya, di daerah ada.
tidak di pusat tidak ada laporan flashback itu. Makanya ya konco-konco yang masih di situ itu antum semua itu hanya sebenarnya saya kasihan juga ya, sebagaimana saya dulu itu menjadi korban sekaligus menjadi pelaku. Kalau antum semua betul-betul mencari akhirat, mencari surga, itu metodenya mencari akhiratnya surga itu betul-betul kita lakukan dengan ilmu. Sementara antum semua tidak boleh melihat kajian yang di luar. Kalau Islam Jamaah itu betul-betul benar hakiki syar'i, pasti pusat tidak akan khawatir antum semua katut. Karena sudah paling benar. Yakin yang ditetapkan benar gitu. Ya, kenapa harus takut terpengaruh? Kayak orang beli emas itu loh. Iya. Yakin ki emasmu 24 kan? Iya yakin. Itu didelok ning anu tukang oleh ora? Ojo. Apa sampean yakin? Akan menjadi ragu kan? Iya, ragu. Itu. Kalau orang bercerita ini masih betul-betul, tapi jangan dites. Loh, ini jelas nih beres. Sebagaimana di Islam Jamaah. Oh, paling bener. Tapi ojo ditakokne wong liya. Itu ya jenenge ya sama aja bohong. Iya, sama aja bohong. Nah, itulah. Makanya ayo monggo lah. Kita masih ada waktu yang masih tenggelam di sana, ayo berpikir yang sehat, ya, buka hati kita. Itu. Kalau Anda mengandalkan akal antum semua ini sudah didoktrin, gitu loh. Makanya yang main apa? Hati nuranimu loh. Itu loh. Kalau kita akal wong Islam Jamaah didoktrin mulai tiyahno mbak Yamin seminggu ping 3 bahkan yang pengurus itu kena doktrin kuat. Sudah akal kita sudah enggak akalnya dikebiri dikebiri. Tapi kalau antum semua pakai hati, minta kepada Allah, sering bersujud kepada Allah minta petunjuk, antum semua akan dibuka hatinya. Itu loh. Bedanya di situ. Kalau sama jamaah gitu, kalau Anda orientasi ilmu yang ada di dalam jamaah saja, Anda tidak akan pernah berkembang. Kenapa? Jamaah itu ilmunya dikebiri. Bahasa Arab tidak oleh, nahwu tidak oleh. Itu tuh. Bahkan dengan tahfidz tidak boleh. Terus ada di apa? Ya, yang hafal Quran malah dicurigai terpengaruh. Ya, kan lucu ini. Orang-orang yang pintar dicurigai. Di jamaah tidak oleh pintar. Kenapa? Kalau pintar tidak bisa dihapusi. Iya, betul. Permasalahannya di situ. Kalau pintar nanti malah murtad. Murtad itu loh. Makanya yang tetap tenggelam di sini akhirnya dibikin goblok. Itu loh. Sakjane wong utek cerdas, tapi karena tidak boleh untuk mengilmu dia dari luar, akhirnya dia tetap mendua di situ. Itu loh. Kenapa dia mendua? Karena memang tidak mendapat ilmu yang benar dari sudah dibilangi itu gajah itu pipih kayak jika dipegang kupingnya. Sementara megang lainnya nggak boleh, gitu loh. Betul. Nah, itu loh. Ditamai gajah iki ombo mlebek dicekel kupinge. Nyekeliane nggak oleh. Lagi ya aneh toh di situ. Mulai tetap di jamaah paling bener pol. Paling apa jenis Julian sing digembor-gembor ini saiki ketake udah mulai njledek. Itu bersanad. Oh iya, itu. Iya. Wah, zaman aku bersanad. Tiba tek ngledek mulai balik kelompok sampai duk Pak Nur Hasan dhewe ra duwe sanad ya to. Sanad ilang ning baca ra goleki marane. Iya, sekarang kayak sudah enggak pernah digembur-gemburkan lagi, Pak. Oh, sekarang enggak. Masalahnya gini enggak percaya gitu. Soalnya mulai sing bersunat sanad-sanad itu semua enggak punya sanad. Terus jamannya mau balik kerucuk-kerucuk di sanad poneh. Oh, sing pusatnya radio sanad. Balik pentes yang anu itu yang jebulan kertas sana. Jebulan kertas sana bangki diri kabeh mbak keren nek duwe sanad. Padahal harus bersanad. Bersanad apa mah darang-darang rak mudeng gitu loh. Itu. Makanya aku nyawang ya. Mau mesakne ngono, tapi piye diomongi ya nyatru. Ya aneh. Saya tuh heran loh. Katanya cari surga. Saya tuh kan bertetangga karo orang Islam Jamaah itu, ketua DPD Mandaan itu. Itu nyatru, gitu loh. Saya kira golek surga terus dengan nyatru tanggane itu teko nggeni kondi. Itu. Saya tetap bertetangga, tapi nyatru diaru-aru ndak gelem salam ndak gak gelem nyauri. Itu petuk ndak gelem aru-aru itu. Artinya nyatru tanggane jelas. Dan itu berdasarkan perintahnya Amir.
Itu loh. Wes genah itu tentang perintah Allah Rasul, sik merasa tetap menjadi wong Islam jamaah. Artinya sik merasa paling sargo dewi. Terakhir Pak Mur. Pak Mur dulu itu kan juga pernah jadi pengurus daerah. Nah, itu ijtihad yang berkaitan dengan kulit sapi ya. Itu kan disetorkan ke daerah. Itu kalau tema daerah itu dibuat apa Pak Mur? Apakah dijual atau kemanakan Pak Mur? Ya, itu dijual itu. Itu kalau kulit sapi kan semua kulit sapi kalau di daerah kan dikumpulkan oleh daerah. Sud kelapa untuk daerah sama daerah dikumpulkan, dicelurin tukang bakul kulit, terus dijual di situ. Hasilnya ya nggak tahu untuk tapi katanya yang informasi untuk bangunan dan sebagainya itu. Tapi masuk kas daerah gitu? Iya, bisa menjadi kas daerah. Padahal itu kalau banyak ulama menyatakan itu haram hukumnya. Iya, nggak boleh menjual kan gitu. Itu loh. Itu haram untuk dijual. Ilmu dari mana terus fikih dari mana kan ya? Nah, itu makanya karena dia tidak boleh mendapatkan informasi dari yang ilmu yang dari luar. Bukannya kok Kediri nggak tahu yang benar mana yang salah mana, tahu sebenarnya dia. Cuma emang dipilih. Itu loh. Dipilih. Saya tahu Kediri wong istilahnya duduk wong mendo. Itu, wong pinter tapi cuma karena kejahatannya dia untuk mengakali jamaknya dipilih. Itu hadis-hadis atau orang yang membahayakan itu tidak dimunculkan. Alasannya Bapak Imam belum boleh belum dimangkulkan, belum mendapat rekomendasi Bapak Imam. Gitu. Nabi kalah berarti. Nabi kalah ya. Nabi kalah. Itulah. Pak Mur ini kan sudah mungkin 30 tahun lebih ya. Itu sejak Pak Mur ngaji itu ya atau memang mungkin sejak kapan saya juga kurang tahu. Itu loh, yang korban patungan sekelompok itu apakah sejak zaman dulu itu ya sudah seperti itu? Iya, saya bermaksud tahun 91 saya sudah di situ patungan korban itu ya saat mampune gitu loh. Karena saat mampune sing setor 500 sing 1000 itu kalau lumpukne dengan harapan nek kabeh setor lumpuk tek tutukane sapi oleh gede. Itu. Tapi secara model semacam itu memang Nabi nggak pernah mencontohkan. Sing nyontohnya ya diri kuwi. Tapi apakah mereka juga berhujah? Maksudnya korban seperti ini boleh loh. Iya, hujahnya kan dalil, hujahnya kan ada itu dia. Itu Nabi membelih korban wada an jamaati. Itu jurusnya kuwi. Ini saya dengan jamaah saya tidak korban. Itu yang dijadikan dasar. Padahal Nabi bilang gitu itu wedhuse dhewe ya sapine dhewe, duduk sapi urunan maksudnya lho. Lha kok ora sapine urunan. Jadi ya mencontoh tapi ya enggak ya salah yang dicontoh. Misalkan misalnya kiainya ke daerah misalnya sugih ngoten. Mbelah sapi dhewe terus di hadaani an jamaati. Ini baru gitu. Ada contohnya. Nek tek wong akeh terus yo akeh tunggawe gitu. Ya tapi kan kesannya oleh orang luar maksudnya orang atau orang selain jemaah itu kan wah orang Jokam atau orang Islam jemaah selalu korban sapi. Oh iya memang gitu. Kelihatan wow gitu loh Pak Mur. Ya kan apalagi kan, beberapa puluh tahun yang lalu. Karena waktu itu kan masih jamaah kan sedikit sekali. Jadi yang menjadi gaung yang terbesar atau orientasi terbesarnya itu siar. Makanya siar wah mulai akeh itu sing babinsa, sing tentara sing itu pejabat-pejabat itu dikai daging sing apik terus sekilo lebih ada yang 2 kilo pejabat luar itu mah diputarkan supaya ya minimal nggak geridu lah gitu. Minimal nggak geridu. Itu artinya supaya dia juga senang. Karena saya ada waktu di tempat seorang yang sekarang masih dengan itu di kalau bilangnya LDI aku menurutku Islam Jamaah mereka bilang LDI gitu aja gitu. LDI itu belah sapi mesti aku duwei wah daging apik-apik oke umur iya ya ben enggak nyanyi ya gitu intinya kan itu lah. Tapi efektif loh Pak Mur ya. Kayak strategi seperti itu kan efektif ya. Ternyata memang betul itu strategi semacam itu efektif untuk keamanan neng dunia gitu. Itu loh. Itu loh. Itu niatnya seperti apa ya Allah alam. Tapi jelas untuk sementara untuk dunianya dia
aman. Aman, yang penting aman dulu. Aman itu. Itu memang strategi bagus untuk dunia aman. Bahwa akhirnya wallahu a'lam. Itu karena tidak ada contohnya gitu loh maksudnya itu. Ya, mungkin terakhir Pak Mur kan ya pesan-pesan untuk ya saudara kita yang masih di dalam berkaitan dengan event-event korban ini kan harusnya kira-kira seperti apa? Apa berpikir kritis bagaimana supaya bisa jangan sampai terulang terlebih setiap tahun jadi event tahunan saja itu. Ya teman-teman yang masih di Islam Jamaah itu kalau antum ingin cross check keterangan saya itu bener pokoknya Anda semua gerutu kono neng ini Kediri ono besoknya korban sore-sore ini yuk sama endi korban itu dum-duman lah gitu yang diurunan dari seluruh Indonesia mana sama gemberutu kono enek pura gitu loh. Buktikan sendiri gitu. Oh, Moriani umpamane gedabus sama enggak, makanya saya tuh juga justru kasihan. Nek enggak percaya dengan keterangan saya nanti ya. Yo, semua ke sana. Cek kenal. Pusat ya. Pusat kan dan apa-apa gitu. Selama 3 hari itu coba ada enggak berapa ratus kalau ribuan mungkin kebanyakan mungkin. Ada enggak ratusan hewan yang disembelih? Jujur coba itu sama cross check itu bab tentang korban. Kalau Anda meragukan keterangan saya tentang apa itu ilmu yang ada di Islam Jamaah itu banyak menyimpangnya. Sama tabayun. Ke saya juga enggak apa-apa, baik tabayun. Ada nomor telepon saya, ada wajah saya terpampang jelas, ada nomor telepon saya enggak pernah berubah. Ini bukan berangkat dari kebencian. Bukan berangkat dari dendam. Bukan berangkat dari karena dengki saya, enggak sama sekali. Sebagaimana Islam Jamaah, waktu saya keluar itu diberitakan pengen jadi imam, itu kan ya klise loh. Itu kan zaman Bambang Irawan itu pengen jadi imam. Lagunya. Maulidin itu pengen jadi imam. Pengen jadi imam kan ya klise. Antum semua kalau pakai otak sebenarnya, iki kok ngono berarti enggak beres itu. Enggak ada kedengkian. Hanya berangkat antum semua pernah menjadi teman saya. Bagaimanapun juga antum semua pernah baik dengan saya juga pernah baik dengan Anda. Saya ingin antum semua juga selamat. Itu. Coba, oke lah, Anda sekarang tetap yakin di Islam Jamaah paling benar. Oke, enggak apa-apa silakan. Tapi lihat dah, tabayun itu perintahnya Allah. Cross check, kalau memang gila karo Pak Kol, Pak Ajus, Pak Muda, dan kawan gelo karo konco-konco hijrah. Cross check di YouTube itu ustadz sunnah sangat milih sembarang itu tentang itu pemahaman tentang jamaah apa yang beramir berbeat atau sak Quran apa yang ngono ki kabeh sampean tertakno ngono ya toh itu loh artinya itu bukan kebohongan ini benar rasa kasihan saya rasa cinta saya rasa ingin saya dan semua itu bisa selamat itu kenapa pakai logika. Kalau memang Islam Jamaah paling benar dan semuanya salah, Mbah Nur Kasan di sini apa itu ngajinya di mana? Itu loh. Ngajinya di mana? Oke lah di Mekah Madinah. Apa waktu itu Mbah Nur Kasan ngaji jen? Iya, enggak ada temannya. Orang nek koncone gitu loh. Itu. Pasti kan ada temennya. Ya, jelas lah. Itu ada gurunya. Ngaji terus kalau terus nyusak dunia semuanya salah, sih bener Mbah Nur Kasan, gurunya Mbah Nur Kasan berarti salah juga ya, iya toh? Iya. Itu kan lucu juga toh. Masa berguru sama orang yang salah? Berguru, terus semua gurunya ya salah, murid-murid dia ini kabeh sing ya salah, murid generasi ini salah kabeh, sing bener Mbah Nur Kasan tok. Itu kalau di logika nggak ketemu, nggak sama sekali nggak ketemu. Itu loh. Kalau merasa sak donya iki kabeh salah, sing bener Mbah Nur Hasan atau Islam Jamaah tok. Itu loh. Terus dhisik ki oleh ilmu kondi. Kalau semua salah, gurune Mbah Nur Hasan katut salah ya. Terus apa tuh? Kenapa? Gurune Mbah Nur Hasan ini saya yakin punya murid nggak Mbah Nur Hasan tok. Misalkan aku guru Mbah Nur Hasan tok misalkan. Terus lane enggak tak tompo enak ora keren enggak enak gitu. Ya itu kan hujah mereka kan teman-temannya itu pada dibunuh tuh. Iya. Ada dibunuh. Koncone Mbah Nur kabeh mati. Kuwi kan yo otak ndak sehat to jenenge yo akal-akalan kuwi kuwi kaya cah cilik ku nek sampean tompo ya berarti yo mendo tenan lah. Itu loh.
Itu kan kucah-kucah ngene jan kucah guyok nih. Tapi aku nggumu ku ya nampa ngomong aku. Iya, kita juga dulu juga seperti itu. Aku jingle ya ini. Setelah keluar itu merasa, oh Mas Randy sik aku dadi wong kentok berarti aku. Kerasa itu. Oh, gitu ya berarti, Masya Allah. Itulah konco-konco itu. Anda silahkan keterangan saya itu kalau Anda tidak tidak nyaman menerima, cross check ke saya. Atau memang lek cross check ke saya ndak enak, kemudian sapa dumban silahkan cross check kepada orang yang punya ahli. Aja mau cross check ning ngene bolomu dhewe ini kanca Islam jamaah ya iki jenenge ya jenenge duduk makan jeruk gitu. Iya. Itu kan. Itu alhamdulillah itu semoga yang saya sampaikan ini mendapatkan barokah berkahnya dari Allah SWT, menjadi jalan untuk kita membuka diri, kita membuka jalannya untuk datangnya hidayah sunnah dari rekan-rekan kita yang masih ada di dalam. Terima kasih Pak Mur ya sudah berbagi pengalaman kepada kita semua, apalagi para pemirsa yang ada di rumah yang menonton channel ini. Toyib, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Jika banyak kurangnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.